Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat Wisma Bakri, jemaah salat zuhur, ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Ini masjid Wisma Bakri termasuk tidak taat kepada pemerintah, tidak melakukan efisiensi. Karena pembicaranya jauh betul berapa biayanya dari Mesir juga. Mesir itu satu dari 4 tanah suci yang ada dalam agama kita. Kita tahu 3 plus 1 sebenarnya. Tanah suci pertama Mekah Mukarramah, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa, yang ketiga Mesir. Berdasarkan Al-Quran ayat 12 surah Toha, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Inni sesungguhnya aku, ana rabbuka Tuhanmu hai Musa, fakhla'na 'alaik, lepas terompah, lepas sendal. Innaka sesungguhnya engkau Musa bil wadil muqaddasi tuwa, ada di lembah yang suci namanya Tuwa. Suci itu tanah suci. Dalilnya bukan lagi hadis, Quran. Ya. Jadi dari 27 provinsi di Mesir ada satu provinsi namanya Sinai. Orang kita nyebutnya Turi Sinai. Gunung Nabi Musa naik ke atas lalu berdoa 143 Al-A'raf. Apa itu? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku bisa melihat tuh Bukit Sinai. Saya naik ke atas 7 kilo. Badan boleh gemuk, tapi kemampuan luar biasa. Bapak naik sana, naik gunung, Pak. Nah, jadi Mesir itu Sinainya itu tanah suci. Nabi kita ketika Isra, ya, sebelum sampai Palestina, ketika naik Buraq disuruh oleh Jibril, ya Muhammad sholli rakaatain. Salat kamu 2 rakaat di tanah ini. Fasallaitu rakaatain. Kemudian aku salat 2 rakaat. Fas'altu Jibril, lalu aku bertanya kepada Jibril, ma hadzal makan? Tempat ini apa namanya? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau ada di lembah suci namanya Tuwa, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kita tuh hutang nyawa sama Mesir, Pak. Betul kan? Mesir itu negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Tapi ya sudah, gitu aja. Sebatas historical, betul. Nggak ada yang strategik yang dilakukan secara bilateral. Mahasiswa kita banyak, 15.000 lebih, bahkan sampai 22.000. Mahasiswa Indonesia di Amerika cuma 20.000. Itu pun terbagi di beberapa negara federal. Tapi di Mesir plak-plak di ibu kota, di Kairo. Tapi what next lah itu? Mesir itu strategik. Apalagi Bapak yang semangat untuk Palestina itu pintu masuknya melalui mana itu? Mesir itu pintu gerbang ke Afrika. Maka menguasai Mesir, menguasai satu benua namanya Afrika plus Palestina. Menolak Mesir ketika Donald Trump ingin memindahkan warga Gaza kemana? Ke Mesir. Padahal sudah disiapkan di mana? Indonesia, orang dari pagar lautnya mungkin buat orang Gaza.
Masya Allah. Nolak Mesir, Pak. Nggak bisa. Biarkan Gaza di Gaza. Ya, orang Palestina jangan pindah. Ya, biarkan di sana. Itu IDF itu dia putar-putar ke mana, Pak. Ini orang nggak habis-habisnya. Yang syahid 60.000, bayi yang lain 100.000. Sejak 7 Oktober 2000 berapa? 2023 sampai sekarang bayi yang lain 100.000. Yang syahid 60.000. Itu bayi, Pak, pertumbuhannya itu aneh, nggak normal. 8 bulan bisa jalan. Betul nggak? 8 bulan bisa jalan. Masya Allah. Cepat betul. Makanya IDF dia berpikir itu. Apa itu IDF, Pak? Israel Defense Forces. Tidak ada habis-habisnya. Kenapa Pak? Orang Palestina itu punya tingkat keimanan yang luar biasa. Baca surat Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan Muhammad, hadhihi, inilah sabili, jalan, ad'u ila Allah. Aku berdakwah, aku beribadah, aku menyeru, dan orang-orang yang mengikuti aku ala basir, dengan hati. Bapak, Pak, di muka bumi, Pak, miskin pengen kaya bisa menjada wajah. Bapak minta lembur aja 30 jam. Ya, Bapak usaha yang keras, miskin, insya Allah kaya, Pak. Ya, kita nggak paham, Pak, belek, Pak, belajar yang sungguh-sungguh, Pak, bisa. Tapi ada satu dalam agama kita. Bapak mau jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak bakal ada. Ada yang tahu apa itu? Dengan usaha kerja keras bisa kaya, bisa pintar, ya, bisa mampu. Tapi yang satu ini nih, Pak, kata Quran, Pak, ya, kita mau kerja keras sekalipun, ya, kita mau ke kantor sebelum subuh, pulang menjelang subuh, Pak, apa? Dia dapat, Pak. Dia tahu. Saya kasih tahu. Apa itu, Pak? Akhlak. Akhlak itu bukan dicapai, Pak, diberi. Akhlak itu bukan diraih, dikasih. Mana dalilnya? Dalilnya 124 Al-Baqarah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji, dikasih musibah dengan beberapa kalimat, dengan beberapa musibah. Fa'atammahun. Kemudian Ibrahim menyempurnakan musibah tersebut. Qala, kata Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka aku akan jadikan Anda, Ibrahim, imam untuk akhlak orang yang mulia. Akhlak itu, Bapak paling punya akhlak. Agar anak kita akhlaknya cakep, mulia, kita pesantrennya. Pesantren nggak jaminan, betul nggak? Terus gimana, Pak, cara mendapatkan akhlak itu? Sidqut tawajjuh ila Allah. Minta ke Allah hati kita yang bersih, yang benar. Itu sebabnya Israel kehabisan akal, kehabisan otak. Ini orang tak ada habisnya. Syekh Ahmad Yasin wafat syahid, ganti Rantisi. Rantisi syahid, ganti yang lain. Ganti Ismail Haniyah syahid.
wafat syahid, digantikan oleh Yahya Sinwar. Yahya Sinwar syahid digantikan oleh Muhammad Taif. Gak ada matinya, Pak. Kenapa? Karena jaringan sel akhlaknya udah terbangun, lillahnya udah dapat. Yang kayak gini yang bisa dimatiin, yang bisa dihabiskan. Bangsa kita sebetulnya kita ini Pak paling kuat literasinya terkait bangunan akhlak. Dulu kita merdeka, apakah karena kuat? Kuat ekonomi? Enggak. Apakah karena alutsista? Enggak. Karena keyakinan pada Allah yang kuat, akhlak yang kuat. Itu sebabnya sekarang di Gaza, ya, itu dibombardir bukan lagi pakai bom, pakai rudal. Yang kayak gitu rupanya hanya membunuh fisik, tapi tidak membunuh semangat dan jiwa. Apa yang mereka serang, apa yang mereka kirim sekarang? Narkoba. Narkoba. HP gratis. Ya, dalamnya udah didesain, film-film porno. Mereka yang udah paham, Pak, itu bagian dari serangan. Makanya tugas Nabi apa? Innama bu'itsu liutammima makarimah. Karena nggak ada makarimnya nih, Pak. Nyampe ilmu. Aku diutus untuk akhlak. Kenapa? Karena dengan akhlak itu, Pak, nggak ada kalahnya Muslim. Sesuai ijatan senjata. Berarti yang menang siapa, yang kalah siapa, Pak? Sesuaian nih. Sesuaian nih kan? Ijatan senjata nih. Itu yang menang siapa, yang kalah siapa, Pak? Mana mau Israel ijatan senjata? Ditaruh di mana mukanya? Berarti yang kedodoran siapa, Pak? Dia. Kedodoran dia. TV kita aja yang punya sejarah vulgar menceritakan. Orangnya ada. Ngopinya yang jauh dikit, Pak. Nonton Sputnik News. Nontonnya yang jauh dikit, Pak. TV-nya udah keren, TV Wahyu. Udah tauhid luar biasa. Tidak isinya, tidak substansinya, tinggal rohnya. Subhanallah. Jadi kenapa saudara kita di sana tidak kalah? Akhlaknya luar biasa. Subhanallah. Nah, hari ini yang menyerang anak-anak kita, tontonan, mainan, semua itu targetnya apa, Pak? Akhlak. Akhlak. Subhanallah. Makanya dalam surat Yusuf tadi 108, qul hadhihi sabili ad'u ila ala basirah. Kita sholat nyampe ke hati belum, Pak? Sholat kita, Pak. Kita tahajud sampai ke hati nggak tahajud kita? Kita puasa kita sampai ke hati nggak, Pak? Sampai mendarah daging nggak tuh, Pak? Subhanallah. Itu kalau akhlak udah matang, maka leadership itu subhanallah, itu tercipta langsung. Ya, mati satu tumbuh 1000. Kenapa? Karena dia sistemnya udah terjalin betul. Pemimpin dipilih karena iman kepada Allahnya luar biasa, iman kepada Rasulnya luar biasa. Sehingga wa ulil amri minkum itu bagian ketiga ikut tuh bawahan Tuhan. Kenapa? Karena dia dari awalnya udah tahu, Rasulullah ikut bawahan. Mudah-mudahan dari majelis Bakti tengah-tengah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Sekarang tanggal berapa Syaban ya? Tanggal 13. Sebentar lagi dalam tradisi kita, khususnya Nusantara ada namanya apa tuh? Nisfu Syaban. Jadi kalau kita lihat contohnya Nisfu Syaban itu bagaimana bentuk leadership Nabi yang diikuti oleh para sahabat. Nabi lagi sholat asar 14 Syaban, ya 14 Syaban tahun kedua Hijriah. Nah itu ketika Nabi sholat, ya, itu turun ayat Al-Baqarah 143. Fawalli wajh, apa itu? Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardha. Muhammad, kami tahu engkau ini kiblatnya ingin ke Masjidil Haram ini. Buktinya apa? Buktinya Nabi habis sholat tuh kan, itu menghadap ke jamaah, sehingga menjadi sunnah kan, imam kalau habis sholat kan gitu ya, dia nengok kemana tuh? Nengok ke jamaah. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu nengok ke jamaah awalnya dulu, Pak. Para Nabi terdahulu itu kalau sholat nggak ada nengok ke jamaah belakang, ke depan aja terus. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, luruskan wajah, nggak ada nengok ke jamaah. Nah, Nabi itu kan pernah 17 bulan kiblatnya kemana itu? Masjidil Aqsa. Kalau balik ke jamaah berarti menghadap kemana tuh Pak? Perpindahan Aqsa ke Haram berapa derajat? Berapa derajat? 180. Ini kadang kita mesti kuat itu hitungannya Pak. Ya 11 koma jadi 12 gitu. Nggak nyampe. Terus kuat itu hitungannya nih Pak. Sekarang. Nah, ketika Nabi menghadap ke jamaah berarti menghadap ke mana? Ke Masjidil. Turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardha. Muhammad kan tahu engkau maunya menghadap ke Masjidil Haram. Turun tuh ayat tuh. Tapi mesti sepotong, belum lengkap 144 atau 143. Makanya 15 Syaban tahun kedua Hijriah, sebelum sholat asar, Nabi ngomong begini nih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Omongan itu muncul karena kemarin turun ayat. Muhammad, kami tahu engkau maunya kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, Nabi punya firasat. Jangankan firasat Nabi, Pak, firasat umatnya aja. Apa kata Nabi? Ittaqu firasatan mukminin. Takutlah firasat orang yang beriman. Apalagi firasatnya Nabi, Pak. Jangan-jangan arah kiblat mau diubah. Itu awalnya desain hadis itu. Kalau belajar hadis itu Pak, jangan matanya doang. Ya, asbabul wurudnya, kondisi ketika Nabi ngomong itu before afternya gimana tuh Pak? Ya. Itu namanya ilmu riwayat, ilmu diroyah. Kalau kita punya anak banyak Pak, satu wakaf itu belajar hadis Pak. Doanya saya pengen bikin pesantren hadis, pesantren Quran punya banyak Pak. Mana-mana pesantren tahfiz, ini pesantren hadis jarang. Kita punya pesantren hadis di Ciputat, Al-Maghfurlah saya betul. Profesor Ali Mustafa, ya aku wafat yang ngurusin anaknya. Jarang pesantren hadis, saya pengen bikin pesantren hadis tuh Pak. Mohon doanya ya. Kumpulin duit dulu Pak, karena berangkat ke Kairo saya. Biar pesantren itu mandiri. Alhamdulillah udah dapat tanah 7 hektar. Nah, besoknya 15 Syaban kata Nabi sebelum sholat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Oh, baca aja di kitab Haliyatul Amri. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Maksudnya apa? Awas, jangan gagal fokus. Ikutin saya. Khawatir arah kiblat diubah. 2 rakaat pertama masih menghadap ke Masjidil Aqsa.
Naik rakaat ketiga, turun potongan ayat 144. Apa? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Muhammad, sekarang ubah arah kiblatmu menghadap ke Masjidil Haram. Itu muternya luar biasa. Berarti muternya berapa? 180 derajat. Ada jamaah yang nanya, gimana muternya Ustaz? Kan itu ada tiang, ada tembok. Dulu belum ada tembok. Dulu belum ada tiang. Tiangnya mungkin ada. Temboknya dinginnya seperti sekarang. Nah, karena Nabi leadershipnya udah tercipta tuh Pak. Sahabat ngikutin Nabi. Itu kalau nggak ada akhlak, berat. Makanya pendidikan Indonesia Pak itu subhanallah, Qur'ani betul. Apa kata Ki Hajar Dewantara? Innarso sumtul Ingmadio Tuturi. Itu leadership itu Pak. Qur'ani itu. Ingarso sumtulodo. Apa artinya? Hah? Hah? Yang depan jadi contoh. Kita ngomong itu aja ya. Yang depan jadi contoh. Ingmadio Mangun Karso. Apa artinya? Yang tengah Mangun Karso, membangun karya. Karso. Karso itu apa artinya? Ada namanya Karso sini. Tuturi handaya. Itu Qur'ani Pak, itu leadership, itu akhlak. Ya, itu akhlak Pak. Subhanallah. Karena nabinya udah ngasih contoh, nabinya totalitas Pak. Wa ulil amri minkum. Sehingga ya, saudara-saudara kita di Gaza, kita iman kita lemah, iman kita dhaif. Apa kata Nabi? Kalau iman kalian lemah, iman kalian dhaif, pengen nyontoh umatku yang hebat akhlaknya. Apa kata Nabi? Riwayat Muawiyah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yakhdhuluhum man khadhalahu wa la man khalafahu hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Nanti di akhir zaman ada satu peleton dari umat. Peleton itu berapa? Peleton. Ke-10 tidak ini. Peleton banyak dikit Pak? Ada 1000? Hah? Masa peleton 1000? Nanti tidak intinya di akhir zaman ada satu umatku, jumlahnya nggak banyak, satu taifah, satu peleton paling banyak. Iman yang luar biasa. Enggak gentar kuatnya musuh, enggak takut dan mundur karena saudaranya yang sedikit yang dibela itu. Dia tetap istiqomah. Kira-kira saudara kita yang di sana di Gaza sampai sekarang eksis karena senjatanya, bukan iman ya. Kalau karena senjata udah habis. Itu iman itu dahsyat. Kalau dikonversi Pak, merdeka Indonesia. Betul nggak? Iman hebat itu Pak, jadinya merdeka. Iman kali iman merdeka. Masalahnya kalau iman kali maksiat Pak, min kali min, mohon maaf, min kali plus min. Iman mereka luar biasa. Maka kalau kita pengen membalikin lagi Pak, nah rapihin dari kita, dari ibda bin nafsi. Kita mulai dari diri kita. Ini pengajian nggak berubah ya. Ini karena kita nggak boleh berubah. Karena yang nggak berubah itu apa Pak? Perubahan itu sendiri. Kita harus lebih baik. Ya. Karena itu mereka survive luar biasa. Masya Allah. Nah, nisfu Sya'ban itu Pak, itu leadership yang luar biasa. Sehingga para sahabat melihat Nabi berubah Pak, kiblatnya ikut Pak. Ikut.
Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mungkin ekonomi keluarga nggak begitu bagus Pak, ya pendidikan keluarga nggak begitu bagus Pak, tapi akhlak jaga, ya. Akhlak kita jaga, khususnya buat anak-anak kita. Ya, yang itu hanya diturunkan oleh Allah Pak. Ilmu, akhlak, air, gitu tuh ya. Kenapa air kita di pagar marah Pak? Karena itu air pemberian Allah kita. Api dari Allah kita. Jaga Pak, akhlak-akhlak. Ya. Makanya Imam Syafi'i Pak ditanya Pak, ini Anda punya ilmu kayak gini. Beliau tuh penulis usul fikih pertama di muka bumi. Kitab usul fikih yang ditulis oleh beliau judulnya Ar-Risalah. Ini punya ilmu kayak gini, sholatnya luar biasa, sehari 100 rakaat untuk sholat sunat mutlaknya doang. Kita jangankan sholat sunat mutlak, sholat wajib akhir waktu. Saya tanya, gerakan sholat Pak, bacaan sholat yang paling nikmat apa? Enggak tanya. Yang tahu gak? Gerakan sholat atau bacaan sholat yang paling nikmat apa? Apa? Takbir. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Berarti sholat sudah selesai Pak. Saling gak maunya sholat itu Pak. Kapan nih salamnya? Gerakan yang paling nikmat tuh Pak. Karena kalau bisa Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa berdiri itu Pak, salam Pak. Saking gak maunya kita tuh sholat tuh Pak, beban buat kita. Ditanya, guru, siapa yang nanya? Imam Al-Musawi, murid Imam Syafi'i. Punya akhlak kayak gini, ilmu kayak gini, ibadah luar biasa. Karena apa sih? Oh, ini doa ibu saya. Ditanya, Bu, gimana ceritanya punya anak kayak gitu? Saya itu kalau habis maghrib lagi saya. Sekarang habis isya lagi. Sekarang habis sholat subuh lagi. Habis sholat zuhur lagi. Habis sholat asar lagi. Habis maghrib lagi. Loh, masa sholat double-double? Enggak. Maghrib pertama buat saya, maghrib kedua buat anak saya. Paham? Dalilnya Quran tuh 45 dan 143, dua-duanya di Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ngedoain anak pakai sholat. Apalagi kita punya anak lagi kerja jauh, kuliahnya jauh kan? Kenapa di Bekasi? Dan Bekasi harus lewat pagar lautnya tuh Pak. Ya. Apalagi punya anak pesantren di luar, pesantren atau kuliah di luar negeri, kita nggak tahu sholatnya Pak. Ya Allah, ini saya hadiahkan ini sholat maghrib buat anak saya. Keren itu Pak. Wajar dibiarkan oleh Allah. Gitu tuh Pak ya. Kenapa? Karena bisa umur kita terbatas. Bisa jadi yang melakukan, melanjutkan perjuangan kita siapa? Anak-anak kita. Dan itu jaga betul akhlak anak kita. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi di Palestina Pak, dia mungkin, karena kan gini Pak, umur pemimpin, pejuang tuh ada batasnya, limited, betul nggak? Paling ini nunggu umur dia aja nih, dia selesai. Karena dia kuat kan ada bapaknya aja kan begitu misalkan. Nah ini pasti dia nih 30 tahun lagi wafat. Kenapa? Karena melawan bapaknya nggak berani Pak. Kan orang tua pasti wafat, betul nggak? Ada nggak bakal wafat? Ada, Firaun. Tapi mati juga dia. Walaupun jasadnya nggak mati. Kesian Firaun Pak, udah mati masih dikerjain sama Mesir Pak. Harus memberikan devisa. Dikerjain Pak. Harus menghasilkan devisa itu. Nah karena susah betul Pak untuk mengubah, merusak akhlak para pejuang itu Pak. Dia tunggu di umur orang tuanya Pak. Anaknya tiba tidak dihantam. Betul nggak? Pakai narkoba, pakai ini, pakai itu. Sebetulnya hadis Nabi itu udah finish Pak.
mission popularis itu bahkan. Mana? Man ra'a minkum munkar. Yang kita lihat depan, kanan, kiri, yang kita dengar itu munkar. Falyughayyirhu biyadihi. Ya, dia. Kapan Pak kita ini menjadi umat terbaik? 110 kali Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian itu umat terbaik yang kami keluarkan. Dengan syarat apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan diam aja. Jangan diam aja. Karena itu kita berharap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sholat, pastikan anak kita sholat. Tapi sholat kita Pak yang punya nilai ruhnya, yang sampai meresap ke hati, ke tulang kalau bisa kita. Kenapa? Karena ketika ibadah sudah masuk ke hati, Pak, sudah menjadi akhlak, Pak, maka agenda besar apapun bisa kita capai, Pak. Ya, bisa kita dapatkan, gitu ya. Jadi nggak main di rutinitas, Pak. Ya, nggak main di rutinitas. Ini yang bisa kami sampaikan pada jam 1, Pak ya. Memang lewat 4 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kita bisa masuk bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Ya, rezeki yang cukup. Rabbana wa zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.